Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias putra Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, hari ini gereja merayakan Santo Petrus dan Paulus, dua tokoh, dua pribadi yang memiliki karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Petrus dikenal sebagai pribadi yang begitu spontan, kadang-kadang dalam berbuat tidak berpikir panjang karena spontanitasnya itu. Maka tidak mengherankan kalau Bapak, Ibu, dan para saudara membaca kitab suci, seringkali dia mendapatkan teguran dari Tuhan Yesus. Bahkan ketika peristiwa perjamuan terakhir, ketika Tuhan Yesus itu menyampaikan bahwa salah satu dari mereka akan menyerahkan kepada bangsa Yahudi, maka Petrus merasa, jangan-jangan itu aku, karena aku sering ditegur oleh Tuhan Yesus. Sementara Paulus sejak awal mula tidak mengenal siapa Tuhan Yesus ini, karena dia adalah orang yang mengejar-ngejar pengikut Kristus, dan kemungkinan dia juga turut ambil bagian dalam peristiwa kematian Stefanus. Tetapi di tengah perjalanan hidupnya, dia mengalami peristiwa yang sungguh luar biasa, bahwa Tuhan Yesus memanggil dia. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih,
Memang dua pribadi yang memiliki karakter yang berbeda, tetapi mereka sama-sama dipilih oleh Tuhan Yesus untuk membawa Injil di dalam hidup mereka. Petrus bersama-sama dengan murid-murid yang lain, rasul yang lain, diutus untuk memberitakan Injil mulai dari Yerusalem. Itu artinya mulai dari orang-orang yang mengenal Kristus. Mereka yang merindukan akan kehadiran Sang Mesias. Sementara Paulus diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Orang-orang yang selama waktu itu dikenal sebagai bangsa yang kafir. Paulus diutus ke sana untuk memberitakan Injil. Maka itulah dia disebut sebagai rasul para bangsa. Dan dua pribadi yang berbeda ini juga tidak jarang mereka sering konflik. Peristiwa terbesar dalam konflik mereka dalam konsili Yerusalem, di mana Petrus sebagai orang Yahudi ingin berusaha memegang tradisi Yahudi bahwa semua orang itu yang ingin memperoleh keselamatan haruslah disunat. Tetapi berbeda dengan Paulus, bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus. Keselamatan bukan soal sunat atau tidak sunat, tetapi karena Kristus. Meskipun mereka kadang berselisih pendapat, konflik, tetapi satu hal yang sungguh-sungguh dihidupi oleh Paulus, dia tetap taat kepada Petrus sebagai pimpinan para rasul yang dipilih oleh Kristus. Mereka meskipun sering konflik, berselisih pendapat, tetapi tidak pernah terjadi permusuhan. Karena mereka tahu bahwa mereka sama-sama dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil, memberitakan keselamatan, kabar sukacita ini. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dan inilah kemudian yang menjadi dasar pondasi misi gereja, atau yang biasa dikenal misi gereja itu adalah ad intra dan ad extra. Ad intra artinya bagaimana gereja terus mewartakan Injil ini kepada orang-orang yang mengenal Kristus, supaya selalu membangun pertobatan, selalu membangun kehidupan yang baru sebagai murid-murid Kristus. Ad extra bagaimana Injil ini harus disampaikan kepada banyak orang, bahkan orang-orang yang belum mengenal Kristus, supaya mereka memperoleh pengharapan akan keselamatan di dalam diri Tuhan Yesus itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, apa yang membuat mereka berani melakukan itu semuanya? Satu hal yang pasti, bahwa mereka karena mengenal Kristus. Bagaimana Petrus dalam bacaan Injil mengungkapkan siapa Kristus itu? Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Pengenalan itulah yang membuat dia berani untuk membela imannya, berani untuk mewartakan Injil, meskipun harus menghadapi begitu banyak penderitaan seperti yang diungkapkan dalam bacaan kedua tadi. Bacaan pertama mengungkapkan bagaimana juga pengalaman iman itu. Dan memang dua pribadi ini diperingati bersama, dirayakan bersama menurut cerita karena mereka meninggal sebagai martir di tanggal yang sama, meskipun di tahun yang berbeda. Petrus meninggal tahun 64, Paulus 67. Tetapi satu hal yang sungguh-sungguh membuat gereja, mengapa mereka ini dirayakan bersama? Karena itu tadi, dasar gereja adalah membawa warta Injil kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum mengenal Kristus. Dua
Dasar dua tiang inilah yang harus terus-menerus kita jaga di dalam kehidupan ini. Apalagi Petrus. Aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Betapa gereja itu sejak awal dipanggil, diutus oleh Tuhan Yesus untuk membawa keselamatan, membebaskan manusia, menyelamatkan manusia di alam maut. Ini berarti bahwa gereja, siapapun yang menjadi bagian anggota gereja, harus mengantar setiap orang sampai kepada keselamatan, bukan untuk menjadi batu sandungan bagi sesamanya, bukan untuk menghalang-halangi orang untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menghalang-halangi, menjadi batu sandungan bagi orang-orang untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mencari dan menemukan Tuhan Yesus. Tidak harus dengan perbuatan-perbuatan yang besar, mengancam dan segala macamnya. Tetapi bagaimana kita menghayati hidup kita sebagai pengikut Kristus. Kalau kita ini seringkali sibuk hanya untuk mencari kesalahan hidup orang lain, menilai hidup orang lain, maka itu pun bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mengenal Kristus. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, dua rasul besar ini sungguh-sungguh menjadi teladan bagi kita semua atas panggilan hidup kita untuk membawa warta keselamatan ini. Siapapun kita semua memiliki latar belakang dalam hidup ini, memiliki segala kerapuan, kelemahan yang ada dalam diri kita. Tetapi jangan sampai karena kerapuan dan kelemahan itu sekali lagi membuat kita lalu tidak mau berbuat apa-apa. Dua pribadi ini hidup dalam kelemahan dan kerapuannya, tetapi bagaimana mereka ini sungguh-sungguh mensyukuri keterpilihan mereka. Bagaimana mereka sungguh-sungguh menghidupi keterpilihan mereka. Maka mereka tidak lagi melihat kerapuan dan kelemahan mereka. Justru karena mereka membawa Injil, maka mereka selalu mengalami kekuatan. Karena mereka semakin mengenal Kristus. Karena itulah Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kalau kita sudah dipilih, diutus, menjalani perutusan, yang harus selalu kita bawa adalah Injil itu. Tuhan Yesus itulah yang kita bawa. Dengan membawa Tuhan Yesus pasti kita akan selalu dikuatkan. Kita selalu akan mengalami penghiburan. Tetapi kalau yang kita bawa diri kita sendiri, pasti kita akan selalu mengandalkan kelemahan dan kerapuan kita. Dan akhirnya kita jatuh dalam keputusasaan. Akhirnya kita tidak mau melanjutkan lagi perutusan itu. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, maka bersama dua rasul ini kita diajak untuk sungguh-sungguh semakin mengenal Kristus. Petrus mengenal Kristus karena selalu tinggal bersama dengan Dia, mendengarkan Dia. Paulus memang tidak pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, tetapi panggilan itulah yang membuat dia sungguh mau mendekat kepada Tuhan Yesus. Panggilannya membuat dia sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus dan mau tinggal di dalam diri Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia sungguh menjadi rasul para bangsa. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, mereka berdua mensyukuri panggilannya dengan menjadi pewarta sabda. Dan kita semua juga telah mengalami panggilan dan keterpilihan oleh Tuhan Yesus. Maka saatnya lah kita mengungkapkan rasa syukur kita ini
mengungkapkan iman kita ini dengan menjalankan perutusan kita masing-masing dalam kehidupan ini. Tetapi yang pasti, yang jelas, bahwa perutusan apapun yang kita terima, kita harus tetap membawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang harus kita bawa. Karena dialah yang telah selalu menguatkan, meneguhkan kita. Dialah yang selalu akan menuntun dan membimbing kita, mengajar kita di dalam situasi-situasi yang sulit. Para saudara yang terkasih, kita semua adalah bagian dari gereja. Maka kita diutus untuk membawa keselamatan, bukan menjadi batu sandungan, supaya setiap orang sungguh mengalami kehadiran Kristus, Kristus yang memberikan sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan ini.